Assalamualaikum, selamat datang kembali di Senin Thursday Podcast. Aku Ismani Rossi dan aku ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang bersedia untuk mendengarkan podcast pada hari ini. Hari ini itu hari Senin, jadi podcast ini nanti akan menggunakan bahasa Indonesia. Langsung aja ya, tanpa basa-basi. Kita tuh semua pasti sepakat ya, kalau kerja itu capek. Mau kerja kantoran, freelancer, bahkan jadi pengusaha, itu pasti capek. Walaupun capeknya tuh pasti beda-beda ya, tapi tetap kerasa. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang capeknya kerja dan kenapa sih kita bisa sampai burnout, dan yang paling penting gimana caranya biar semangat kerja kita tuh tetap membara walau kadang rasanya pengen rebahan aja seharian. Oke. Dulu waktu awal-awal kerja, aku tuh semangatnya 45. Bangun pagi, semangat. Lembur, nggak ada masalah. Weekend pun masih mikirin kerjaan. Tapi lama-lama kok kayak baterai lowbat ya. Kayak bangun pagi, susah rasanya. Pegel banget, rasanya tuh pengen tiduran aja. Kerjaan tuh rasanya kayak kok nggak kelar-kelar, nggak ada habisnya. Dan sekalinya ketemu weekend, cuma pengen tiduran aja tuh seharian. Sering banget nih kejadian kalau udah ada janji di weekend bareng istri gitu ya. Biasanya aku sedikit ngaret tuh karena badan masih pegel banget dan mata masih sepet, dan itu yang bikin dia bete. Jadi ya mau gimana ya. Tapi dari situ akhirnya aku sadar kayaknya aku mulai masuk masa burnout dan harus siap-siap biar nggak kebablasan sih gitu ya. Ternyata burnout itu tuh bukan cuma capek biasa sih guys. Ini tuh kayak kondisi kelelahan mental dan emosional yang bikin kita kehilangan motivasi, produktivitas anjlok, dan mungkin bahkan paling parahnya gitu ya, bisa mengganggu kesehatan fisik. Ada beberapa yang aku rangkum dari internet, dan ini adalah beberapa penyebabnya ya. Oke, yang pertama itu beban kerjaan yang overload. Jadi deadline yang numpuk, lembur jadi kebiasaan, kerjaan kayak nggak ada habisnya. Rasanya kayak lari maraton tapi nggak ada garis finishnya. Ini tuh bisa jadi salah satu penyebab burnout. Dan berikutnya adalah procrastination. Bahasa zaman sekarang itu artinya tuh kebiasaan menunda-nunda kerjaan. Dan ini juga bisa kita rasain akhirnya burnout. Karena saking seringnya numpuk-numpuk di belakang, akhirnya deadline tuh mepet. Ya udah tuh harusnya yang bisa kelar 90 menit gitu ya, komen bola jadi extra time. Bahkan bisa sampai adu penalti. Itu capek banget. Dan ini mungkin sebagian orang ngerasain itu ada lingkungan kerja yang kurang nyaman. Jadi entah dari mulai rekan kerja, atasan, atau budaya kantor yang belum cocok gitu ya. Kemungkinan itu bisa jadi salah satu penyebab burnout juga. Dan ini yang terakhir sih, kebanyakan tuh orang ngerasa kurang istirahat dan me time. Jadi saking workaholicnya ya zaman sekarang nih, kerjaan tuh menyita semua waktu dan energi gitu ya. Sampai lupa buat ngurus diri sendiri. Padahal istirahat dan refreshing itu penting banget biar baterai kita tuh bisa recharge lagi. Nah, sebelum kita terjebak lebih dalam ya tentang burnout, sebenarnya ada beberapa jurus ya, mungkin atau tips yang bisa kita coba. Yang pertama itu kenali tanda-tandanya, karena burnout itu biasanya nggak datang tiba-tiba guys. Jadi dia ada tanda-tandanya kayak tiba-tiba gampang marah, susah konsentrasi, atau sering sakit-sakitan. Jadi kenali tanda-tanda ini sejak dini biar kita bisa ambil tindakan sebelum terlambat. Selanjutnya tuh atur batasan. Jadi kayak kita tuh harus bisa membuat batasan antara dunia kerja dan dunia sehari-hari. Kita tentuin jam kerja yang jelas dan setelah itu fokus sama hal yang lain. Istirahat yang cukup, lakukan hobi, atau habisin waktu sama orang tersayang kamu gitu ya. Dan berikutnya tuh kita harus bisa buat to-do list. Jadi
Kalau misalnya ada kerjaan, coba bikin skala prioritas. Jangan ragu nih buat nyortir mana kerjaan yang urgent, yang penting, yang normal, dan yang santai. Jadi kita harus punya tiering kayak gitu, biar kita bisa bagi waktu kita untuk fokus pada saat-saat tertentu. Selanjutnya itu self care itu penting banget guys. Jadi please banget luangkan waktu buat diri sendiri. Kayak manjain diri dengan perawatan tubuh misalnya, olahraga, meditasi, atau apapun yang bikin kita rileks dan bahagia. Ingat ya, tubuh dan pikiran yang sehat itu adalah modal utama untuk bisa produktif juga gitu. Dan yang terakhir ini yang paling penting, yaitu ibadah atau berdoa. Jadi buat yang muslim sih ya terutama, jangan pernah tinggalin sholat guys. Karena ini adalah salah satu bentuk meditasi atau relaksasi pikiran dari padatnya hari-hari yang udah dilewatin gitu ya. Ibarat kayak pemain bola yang jago, mereka juga butuh istirahat dan pemulihan. Coba perhatiin itu kenapa bola tandingnya ada jeda antar babak tuh. Abis babak pertama ada babak kedua. Ya biar pemainnya yang burn out babak satu kagak bisa golin ke gawang lawan, ya dia bisa istirahat dulu tuh sejenak, mikirin strateginya, dengerin masukan-masukan dari pelatihnya, atau ya setidaknya napas dulu dah gitu ya. Sekuat-kuatnya Ronaldo atau Messi itu juga butuh waktu istirahat babak pertama gitu ya. Sekalipun dia kuat banget gitu, dia kan nggak mungkin dia minta langsung ke wasitnya, ayo tanding lagi langsung. Kagak kayak gitu gitu. Sama kayak kita tuh butuh waktu buat recharge biar bisa tampil maksimal di lapangan kerja gitu ya. Oke, jadi buat kamu yang ngerasa lagi capek kerja, burn out, atau cuma butuh suntikan semangat, jangan lupa buat istirahat dan jaga kesehatan fisik dan mentalmu. Ingat, kamu tuh berharga dan pekerjaan itu bukan segalanya. Yuk, share pengalaman kamu tentang burnout di kolom komentar atau DM aku di Instagram atau TikTok @isfanhiroshi. Siapa tahu cerita kamu bisa menginspirasi dan menyemangati orang lain yang juga lagi berjuang nih. Dan jangan lupa dengerin terus ya Senin Thursday Podcast untuk tips-tips bermanfaat lainnya seputar dunia kerja dan kehidupan anak muda. Kalau kalian suka sama episode ini, boleh juga di-share ke teman-teman kalian dan tag aku ya. Itu juga boleh. Dan makasih juga ke teman-teman semua yang udah dengerin sampai habis. Sampai jumpa di sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.